Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Saya berdoa agar Anda senantiasa diberkahi dengan kesehatan, ketenangan, dan kebahagiaan dalam setiap langkah kehidupan yang dijalani. Semoga setiap harinya dipenuhi cinta dan cahayanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, meyakini keberadaan malaikat merupakan salah satu dari 6 rukun iman dalam Islam. Tepatnya rukun iman yang kedua, percaya kepada malaikat, maksudnya adalah meyakini adanya malaikat walaupun tidak terlihat, dan meyakini bahwa mereka adalah salah satu makhluk ciptaan Allah. Mereka menyembah Allah dan selalu taat kepadanya, serta tidak pernah berdosa. Salah satu karunia yang diberikan Allah kepada hambanya adalah menugaskan para malaikat khusus mendatangi rumah-rumah yang telah dipilihnya. Rumah yang didatangi malaikat akan memberikan ampunan dan memberikan cahaya kebenaran kepada para penghuni rumah tersebut. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 43, Dialah yang telah memberikan rahmat kepadamu dan kepada para malaikatnya, memohonkan ampun untukmu agar Dia mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya, dan Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Berikut ini adalah 9 tanda-tanda rumah yang didatangi malaikat. Yang pertama, rumah yang rutin dibacakan Al-Quran. Sahabat beriman, ketika seseorang rutin membaca Al-Quran di rumah, maka rumah tersebut pasti akan sering dikunjungi malaikat. Ditambah lagi, rutin membaca Al-Quran dapat membawa pahala dan ketenangan di dalam rumah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, baca kitabullah, dan saling mengajarkan satu dan lainnya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan, akan dinaungi rahmat, akan dikelilingi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan di sisinya. Yang kedua, rumah yang penghuninya sering berzikir kepada Allah. Sahabat beriman, jika penghuni rumah rajin membaca zikir kepada Allah, rumah yang diisi oleh lafaz zikir dapat mengundang malaikat untuk mengunjungi rumah tersebut. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suatu kaum tidak duduk dalam suatu tempat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala kecuali mereka dikelilingi oleh para malaikat dan diliputi rahmat, dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut mereka termasuk orang-orang yang ada di dekatnya. Yang ketiga, rumah yang penghuninya rutin melaksanakan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di tengah-tengah kalian ada malaikat yang silih berganti, bertugas mengiringi kalian di waktu malam dan siang hari. Mereka bertemu ketika waktu sholat asar dan waktu sholat subuh. Malaikat yang mengawasi kalian di malam hari naik ke langit, lantas Allah bertanya kepada mereka, malaikat, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Kami tinggalkan mereka sedang mereka tengah mendirikan sholat. Kami mendatangi mereka sedang mereka mendirikan sholat. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, rumah yang penghuninya rajin bersedekah akan sering dikunjungi malaikat. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tidak ada satupun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka 2 malaikat. Salah satu di antara keduanya
berdoa, "Ya Allah, berilah ganti bagi orang-orang yang berinfak." Sedangkan yang satunya lagi berdoa, "Ya Allah, berikanlah kerusakan bagi orang yang menahan hartanya." Yang kelima, rumah yang bersih dan terjaga kesuciannya. Dalam hadis riwayat Muslim, kebersihan adalah sebagian dari iman. Oleh karena itu, setiap umat muslim dianjurkan untuk selalu menjaga hunian yang ditinggalinya. Malaikat tidak akan mau masuk ke dalam rumah yang berantakan, tidak terawat, apalagi tidak bersih. Rumah yang bersih dan selalu dirawat akan terlihat suci, sehingga membuat malaikat mau masuk ke dalamnya. Yang keenam, rumah yang digunakan untuk banyak mendoakan saudara-saudaranya yang tidak berada dekat di sisinya. Rasulullah SAW bersabda, "Doa seorang muslim kepada saudaranya dari jauh itu mustajab. Di sisi kepalanya ada para malaikat yang setiap dia berdoa tentang kebaikan untuknya, maka para malaikat yang ditugaskan tersebut berkata, 'Amin. Semoga kamu mendapatkan hal yang sama.'" Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketujuh, rumah yang sering dibacakan sholawat. Rumah yang penghuninya banyak membaca sholawat akan sering didatangi oleh malaikat. Ketika mendengar orang bersolawat, malaikat akan menyampaikan sholawat tersebut kepada Rasulullah dan mengembalikannya kepada mereka yang membacanya. Rasulullah SAW bersabda, "Malaikat Jibril datang kepadaku sambil berkata, 'Sangat menyenangkan untuk engkau ketahui, wahai Muhammad, bahwa untuk satu sholawat dari seorang umatmu akan kuimbangi dengan 10 doa baginya, dan 10 salam bagimu akan kubalas dengan 10 salam baginya.'" Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang kedelapan, rumah yang tidak terdapat patung dan anjing. Dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Ketahuilah, kami tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan patung." Yang kesembilan, rumah yang penghuninya meneladani kehidupan Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, "Demi jiwaku yang ada di tangannya, bahwa seandainya kalian senantiasa berada seperti apa yang ada padaku, dan selalu berzikir, niscaya para malaikat menyalami kalian di atas tempat tidur kalian dan di dalam perjalanan kalian." Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan dan keselamatan pada setiap tempat yang kita bernaung di bawahnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.